di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggunya. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai pelayanan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan, sekarang kami akan melayani anak-anak-Mu lewat ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan kami dari awal hingga selesainya. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Ya, Kakak Michelle senang sekali ya. Minggu ini bisa kembali berjumpa dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, adik-adik, di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita yaitu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Apa aja sih Kakak Michelle protokolnya itu? 3M. Yang 3M. pertama, memakai masker atau memakai face shield. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik di rumah sudah siap? Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Setiap ada kata jalan, kita berbalik arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita datang beribadah hari ini. Nah, sekarang saatnya kita bermazmur. Adik-adik yang di rumah, mari kita ambil Alkitab kita ya. Kita buka dari Mazmur 54 ayat 4. Sudah dapat semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 4. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Amin. Nah, kita anak-anak Tuhan bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Dan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang baik akan mendengarkan doa kita. Nah, Kakak Meta, kapan sih kita berdoa pada Tuhan Yesus? Ya, saat kita mau makan misalnya Kakak Michelle, jangan lupa untuk mengucap Berdoa. syukur kepada Tuhan. Atau saat mau tidur, dan tentunya saat bangun tidur, berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kawan-kawan, ingatlah selalu.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dan saat ini juga Tuhan kami siap mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami ya Tuhan, tolong kami bisa duduk tenang, bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti cerita hari ini. Berkati juga ibu guru kami yang akan bercerita. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Wah, kami berharap adik-adik semua selalu sehat ya di rumah dan selalu semangat. Hari ini Kak Mary mau tahu nih, siapa yang di rumah suka berdoa? Siapa yang sering berdoa angkat tangan? Nah, biasanya nih waktu kapan aja kita berdoa? Oke, kalau mau makan berdoa enggak? Berdoa. Kalau mau tidur berdoa? Berdoa juga. Kalau bangun tidur? Berdoa juga. Nah, satu lagi sebagai anak-anak sekolah, kalau mau belajar berdoa tidak ya? Iya, kita perlu berdoa. Nah, kalau kita berdoa kepada siapa sih? Betul, kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya penolong hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah orang yang suka berdoa dan yang ingat berdoa. Pada waktu itu Yesus pergi ke suatu tempat dan dia berdoa di tempat itu. Setelah selesai berdoa, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana caranya kami bisa bicara dengan guru? Berbicara dengan Tuhan. Kalau kami sedih, kalau kami senang, ajari kami guru cara untuk berdoa seperti Yohanes mengajari murid-muridnya." Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, Tuhan senang dan rindu saat kita mau datang dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi dekat kepadanya, yaitu lewat doa-doa kita. Tuhan mau kita bilang apa yang ada dalam hati kita. Dengan jujur, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena itu saat kita datang berdoa kepada Tuhan, kita tidak berpura-pura, juga tidak main-main, tetapi kita mau berbicara dengan baik, dengan sopan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti sangat senang mendengar doa-doa kita. Yesus pada waktu itu mengajar sebuah doa kepada murid-muridnya. Ya, doa ini kita sering ucapkan loh dalam ibadah sekolah minggu kita. Doa apa namanya? Ada yang ingat? Betul, doa Bapa kami. Adik-adik di rumah ada yang ingat bunyi di awal doa Bapa kami? Apa bunyinya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, dalam doa itu kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita atas alam semesta ciptaannya, tetapi juga Tuhan itu sangat menyayangi kita anak-anaknya. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau kita melakukannya dengan sopan, dengan hormat, dan kita mau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan.
Dalam doa kita bisa minta apa yang kita butuhkan. Dan juga kita meminta pengampunan dari Tuhan saat kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, kita minta kepada Tuhan supaya dijauhkan dari godaan-godaan iblis dan kuasa-kuasa iblis. Nah, adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengajarkan sebuah doa, yaitu doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan doa itu juga yang Yesus ajarkan kepada kita yang adalah murid-muridnya dan anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita datang berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang hormat kepadanya, dan kita juga bisa mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Yesus ajarkan. Amin firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita. Kita buka cerita Alkitab kita hari ini yang ada di dalam Alkitab. Terdapat dalam kitab Matius. Iya, sudah dapat kitab Matius? Kita cari pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Sudah dapat semua yang di rumah? Oke. Hari ini cerita kita adalah Yesus mengajar berdoa kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Di sini Kak Mary akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Adik-adik di rumah, coba tandai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kak Mary yang baca, kalian di rumah mengikuti ya. Kita mulai. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang terakhir ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin firman Tuhan. Adik-adik di rumah, Yesus sudah mengajarkan kita sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Aktivitas kita hari ini adalah menghafalkan ayat hafalan dari Matius 5 ayat 9 sambil digerakkan ya, seperti contoh dari kakak Michelle. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, sudah lihat kan adik-adik semua? Silahkan berkreasi untuk menggerakkan ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa untuk divideokan dan dikirimkan ke guru sekolah minggu kita. Paling lambat videonya dikumpulkan pada tanggal 20 Januari 2021. Shalom. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi. Sambil kita menjalankan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang Baik.
Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami dapat bernyanyi memuji namamu. Kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus, tolong ingatkan kami agar kami mau selalu berdoa kepadamu dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan, daya tahan tubuh yang baik, jauhkanlah dari penularan virus corona agar mereka dapat selalu bermain, belajar, bahkan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah masuk sekolah. Tuhan kiranya memberkati, memampukan mereka supaya mereka dapat sekolah dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun hanya secara online di rumah. Tuhan tetap selalu menolong teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Tuhan, tolong sertai mereka, berikan kesehatan, berikan kemampuan ya Tuhan kepada mereka untuk merawat dan mendidik kami sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, tolong berikanlah kesembuhan kepada mereka, supaya pada saatnya nanti mereka dapat sembuh, mereka dapat kembali bermain bersama kami, bahkan juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia mengajar, selalu setia melayani kami. Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah dalam keseharian mereka, biarlah selalu namamu yang dimuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami bawa kepadamu hari ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya dapat dipakai dengan baik dalam sekolah minggu kami. Dan berkati juga yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan menolong untuk mengelola dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik agar pandemi ini bisa segera berlalu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kota kami, Balikpapan, jadikanlah kota kami sebagai tempat yang aman dan nyaman tempat kami tinggal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kiranya Tuhan menolong keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati orang-orang yang sedang berusaha saat ini untuk mencari korban di lokasi tempat pesawat ini jatuh ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita kembali membuka Alkitab kita untuk mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus. Kita buka Matius pasal 6 ayat 6. Jika sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 6 ayat 6, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Adik-adik, tentunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati kita dengan baik,
maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena Yesus adalah sobat kita yang setia. Mari adik-adik kita berdiri dan kita memuji Tuhan, ada satu sobatku yang setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu pergilah dan ingatlah selalu akan doa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita menutup pelayanan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Tuhan, kami juga bersyukur, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, pimpin dan sertai kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin.